Ini adalah hama penggerek batang. Maka ketika ada hama semacam ini di tanam padi teman-teman, itu harap hati-hati dan segera diatasi. Kemudian ini adalah telurnya, juga harus diatasi, dan ini adalah ulatnya yang sudah mengering di daun tanam padi kita. Sehingga nanti kalau kita telat biasanya sudah menjadi beluk seperti ini. Maka kita harus antisipasi pakai cara ini nih. Halo guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 waktu penyebaran insektisida menurut penanggalan Jawa. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 3 waktu penyebaran insektisida menurut penanggalan Jawa. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan langsung dapat dipraktekkan ke tanah padinya, sehingga tanah padinya itu terhindar dari yang namanya hama penggerek batang yang mengakibatkan menjadi sebuah sundep ataupun beluk ya guys. Maka teman-teman harus benar-benar perhatikan karena ini memang step by stepnya itu begitu penting ya. Yang kita akan bahas pertama itu adalah tanggal 1 Jawa ya. Jangan menggunakan tanggal nasional, kita menggunakan tanggal 1 Jawa karena ini berhubungan dengan bulan ya. Bulan yang ada di langit itu yang menerangi setiap malam itu ya, biasanya di tanggal 15-an. Nah, itu kenapa? Biasanya kalau terang bulan itu pada saat padi bunting dan hendak mengeluarkan malai, itu sangat rentan sekali ya. Penggerek batang ini menyerang tanaman padi kita. Nah, maka dari itu tanggal 1 Jawa itu tetap harus lakukan penyepraian insektisida secara maksimal ya. Jadi sebelum tanggal 15 Jawa pas terang bulan itu kita sudah antisipasi ya, yaitu dengan menyepraikan insektisida seperti abamectin, kemudian incipio atau belt ya. Itu memang harus. Jadi saya perhatikan, saya sarankan, saya rekomendasikan supaya teman-teman dapat menyepraikan insektisida berkelas seperti ini, seperti abamectin yang ada pada Estramek yang memiliki kandungan abamectinnya 37 EC, itu gunakan 2 tutup atau 3 tutup. Ya, penyepraian harus dilakukan pada saat tanggal 1 Jawa. Kemudian kalau memang nggak ada abamectin ya teman-teman boleh menggunakan incipio, yang satunya 1 tutup, yang biasanya 1 tutup gunakan 2 tutup atau belt seperti itu. Kemudian di tanggal 10 Jawa ya, 10 Jawa itu kan biasanya itu ada telur ya, telur pada daun tanah padi kita. Biasanya penggerek batang itu sudah mulai bertelur, maka tanggal 10 Jawa itu harus lakukan penyepraian insektisida. Yang tadinya tanggal 1 menggunakan abamectin seperti Estramek 37 EC, sekarang menggunakan belt ya. Jadi supaya merolling. Belt maupun ataupun seperti pembeku telur yang ada pada kurakron yang berbahan aktif Profenopos 500 gram per liter ya. Itu sangat bagus sekali untuk menanggulangi telur ini teman-teman ya. Karena memang 10 hari itu biasanya telur ini akan cepat menetas ya. 10 hari menetas, dan itu ketika tidak ditanggulangi maka ulat itu pada saat tanggal menuju tanggal 15 Jawa itu dia akan masuk ke dalam batang tanaman padi kita. Sehingga apa yang terjadi pada saat terang bulan tanggal 15 itu, coba perhatikan, akan banyak yang terkena beluk teman-teman ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus kemudian di penyepraian yang ketiga itu tanggal 20 Jawa ya. Tadi tanggal 1 Jawa, 10 Jawa, sekarang 20 Jawa. Yang tadinya menggunakan abamectin terus kemudian belt, sekarang coba gunakan incipio ya, yaitu usia sekitar 60 HST, supaya yang menjadi ulat tadi itu bisa mengering ya, seperti yang ada pada video ini. Ini kan ulatnya mengering ya. Karena apa? Batang tanah padi kita, daun tanah padi kita, seluruh bagian tanah padi kita itu memiliki kandungan insektisida yang cukup tinggi. Sehingga ketika ulat itu menyerap atau memakan
batang tanaman padi kita, maka dia lama-kelamaan dia akan mati ya, dan melekat pada daun tanaman padi kita. Jadi siklus ini memang harus dipahami ya. Tanggal 1 itu biasanya kaper itu sudah mulai bertelur. Ya, tanggal 10 itu biasanya menetas, maka kita harus cepat antisipasi agar tidak menjadi beluk seperti ini. Kemudian tanggal 20 itu biasanya sudah jadi ulat ya. Jadi ulat ini kalau tidak ditanggulangi maka akan menjadi beluk seperti ini. Jadi tanggal 10 sampai 20 itu biasanya seperti ini nih ya bentuknya. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.